Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Adelvi. Saya guru di SMKN Negeri 1 Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Saya mengajar mata pelajaran PKK atau Proyek Kreatif Kewirausahaan. Saya mulai mengajar dari tahun 2017 sampai dengan saat ini. Suka dan duka selama mengajar di SMKN Negeri 1 Cilengkrang ini telah saya lalui dan saya nikmati. Saya bersyukur karena pada tahun ini saya terpanggil dalam PPG Daljab di Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Video ini saya persembahkan untuk memenuhi tugas ujian kinerja pada platform PPG guru tertentu tahun 2025. Semoga video ini mendapatkan hasil yang terbaik, khususnya bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Masih bersemangat? Jadi hari ini siapa yang tidak masuk? Enggak semuanya. Oke. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alhamdulillah kalau kita berdoa dulu sebelumnya. Oke, kalian kamu siapkan? Siap berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena hari ini hadir semuanya ya, sebelum kita akan memasuki materi pembelajaran, HP-nya tolong disimpan dulu. Nah, jadi sebelum kita memasuki materi yang akan diajarkan hari ini, yaitu Proyek Kreatif Kewirausahaan, kita akan membuat kesepakatan pembelajaran terlebih dahulu, ya. Jadi biar materinya tidak terganggu, kita akan membuat kesepakatan selama pembelajaran berlangsung. Jadi apa kesepakatannya? Nggak boleh ngobrol. Ya, terus misalkan ada lagi? Ya, ada lagi? Izin keluar? Bagaimana? Hah? Boleh. Betul. Kalau misalkan ingin ke air? Nah, itu kesepakatannya bagaimana? Kita sepakati sekarang. Apakah ketika materi berlangsung? Oke, kalau begitu ketika materi sedang berlangsung tidak boleh ada yang izin keluar dan dulu. Oke, sepakat semuanya? Deal? Oke. Sebelumnya sebelum memulai materi pembelajaran, supaya tidak tegang ya, jadi kita akan apa bahasanya yang meaningful atau relaksasi dulu. Oke? Good. Bentar.
sebentar ya. Nah, sebelum pembelajaran kita mindfulness dulu ya. Bisa dipejamkan mata kalian. Oke, kita mulai. Ya, dibayangkan kita harus mensyukuri kegiatan pembelajaran hari ini. Kita masih diberi kesehatan dan bisa berkumpul bersama teman-teman. Bayangkan kalian sedang berada di suatu tempat yang membuat kalian sangat tenang, damai, tempat yang memang kalian ingin kunjungi dan membuat kalian merasa bahagia dan mensyukuri atas segala kenikmatan yang diberikan oleh Tuhan. Dan kita bayangkan terus renungkan bahwa hidup ini setidaknya kita harus banyak-banyak bersyukur. Kita sedang berada di sekolah kita tercinta SMKN 1 Cilengkang yang memang dianugerahi oleh alam, berada di kaki bukit Gunung Namayan dengan udara yang sejuk dan juga asri, pemandangannya sangat indah yang membuat kalian merasa nyaman dan juga tentram. Siap untuk melaksanakan pembelajaran. Oke, bisa dibuka matanya. Oke, sebelum memasuki ke materi pembelajaran, Bapak akan sedikit menjelaskan tentang materi yang akan disampaikan pada hari ini, yaitu tentang peluang usaha. Ya, ada yang sudah tahu atau pernah belajar sebelumnya? Atau apa yang kalian ketahui tentang apa itu peluang usaha? Eka? Menurut Eka, bagaimana? Dagang. Ya. Tapi menurut pendapat Eka, peluang usaha itu yang seperti apa sih? Kalau kita misalkan akan membuat suatu usaha, pasti kan kita akan melihat dulu apakah itu dari sekeliling kita, atau misalkan apa yang disukai Eka, atau bagaimana menurut Eka? Bisnis, Pak. Ya, bisnis. Ya. Contohnya bagaimana? Berdagang. Misalkan Eka ingin berdagang apa? IT, Pak. Nah, IT. Berarti IT itu adalah sebuah produk usaha lingkungan kan, yang membuat segar
menginformasikan, berarti kalau kita membicarakan peluang usaha, berarti itu cocok dijualnya, kan ada bermacam-macam. Cocok dijualnya ketika misalkan sekarang kan sedang musim panas dan juga kemasan dan sedemikian rupa. Belum, itulah. Oke. Selain itu ada lagi cek peluang usaha. Menurut cek bisnis. bisnis yang membuat seseorang itu ingin melakukan bisnis atau usaha itu, peluang usaha itu pasti kan melihat sesuatu atau melihat peluang. Contohnya bisa dispesifikkan lagi nggak? Bisnisnya bisnis apa? Dagang. Ya, dagang produk apa? Perang. Nah, Selain itu ada nggak? Selain misalkan makanan, barang. nah, kita akan berbicara misalkan apa? Peluang usaha. Ya. Bapak butuh pendapat satu lagi. Oke, Mi, siapa? Nenek? Menurut sepengetahuan nenek saja apa? Peluang bisnis Ya, peluang usaha bisnis. kayak Apa? Contohnya yang diketahui itu? ada apa? Hmm? Nggak tahu. Yang lain? Linda? Peluang usaha kayak minuman boba Ya. yang diminati oleh remaja. Sama kalau lihat kondisinya kayak cuaca juga, kalau lagi panas kan banyak juga yang mau. Nah di sana ada peluang bisnis. Nah. Kalau peluang bisnisnya tuh kayak, oh ya mungkin karena lagi panas pasti bakal banyak yang beli juga di produk ini. Jadi kalau untuk memikirkan usaha apa, jadi lihat dulu kondisinya dulu. Nah, boleh beri tepuk tangan untuk Linda. Pendapat Linda itu betul. Jadi yang namanya peluang usaha itu kita itu melihat kesempatan. Berbicara juga kan peluang. Peluang itu kan berbicara kesempatan. Ketika musim panas, cocoknya misalkan berbisnis apa, minuman dan segar-segar seperti boba tadi yang dijualnya memang dengan apa, harga yang terjangkau dan juga target pasarnya atau konsumennya itu anak-anak remaja. Nama itu peluang usaha yang sangat menjanjikan, khususnya di bidang kuliner. Ya. Oke, sebelum Bapak menjelaskan lebih rinci lagi mengenai peluang usaha, nah, kita akan melihat pendapat peluang usaha itu dari tiga ahli. Yang pertama ada Thomas Wezimer, ya. Yang kedua ada Hadi Pranata, yang ketiga ada Sri Ayu Pradani. Kak, Oke. Nah, menurut
untuk menambahkan masalah dan melihat kesempatan yang ada di sekitar. Jadi peluang usaha menurut Zimmer adalah melihat dulu peluang apa yang ada di sekitar kita. Misalkan di sekitar kita itu di sini kan banyak lahan terbuka hijau, jadi masyarakatnya banyak yang bertani. Nah dari situ kan kita bisa lihat peluang usaha apa yang cocok. Berarti kan yang menjurus pada pertanian. Oke, dilanjut. Yang kedua, menurut Sri Ariel Ramdhani, peluang usaha adalah kesempatan yang bisa dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan dan bisa menjadi wadah bagi pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis. Jadi peluang usaha itu menurut Sri Ayu Ramdhani, ya, jadi jadi wadah untuk mengembangkan bisnis. Ya tentunya kalau kita berbicara tentang usaha atau bisnis, berarti si pelaku usaha dan juga si pelaku bisnis ini adalah orang yang ingin mendapatkan keuntungan dari usaha yang dia jalankan. Dan menurut Arif Hadi Pranata, peluang usaha adalah kondisi yang memungkinkan individu atau organisasi memanfaatkan situasi menguntungkan dalam bisnis. Jadi menurut Arif Hadi Pranata, bisnis itu bukan hanya satu atau dua orang yang bisa menjalankan, tapi bisa juga berkelompok, ya. Berkelompok contohnya bagaimana? Sekarang kan di negara kita di Indonesia ini ada yang namanya usaha berkelompok itu diwadahi oleh sebuah lembaga, yaitu seperti PT atau CT. Pernah dengar sebelumnya kan? Jadi itu adalah bisnis atau usaha yang dijalankan oleh beberapa kelompok yang memang itu adalah resmi gitu ya. Kalau disebut itu berarti memang berwirausaha tapi berkelompok dan memang idenya bisa dikatakan apa ya, berarti peluang usahanya dan juga konsep usahanya memang sudah benar-benar matang. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya. Oke. Jadi setelah tadi mendengarkan ketiga pendapat tentang peluang usaha, yaitu Thomas, lalu Sri Ramdhani dan juga Arif Hadi Pranata, Bapak minta kalian membuat 3 kelompok dan juga membahas tentang ketiga pendapat dari Thomas, Sri dan juga Arif. Oke? Bisa dimulai? Oke, sekarang silakan dibagi jadi 3 kelompok.
Ini kelompok Thomas, ini kelompok Sri, dan ini kelompok Ari. Nah, sekarang kalian boleh buka HP. Jadi menurut kalian itu apa? Jadi kelompok Thomas siapkan 3 kata bermakna. Kelompok Thomas dan kelompok Sri, ayo 3 kata. Jadi menurut pendapat kalian aja gitu. Tiga. Ya boleh dua. Dan nanti ketika sudah diinginkan 2 kata bermakna, tolong dijelaskan secara detail atau rinci, ya. Jadi jangan takut salah, gitu ya. Menurut pendapat kalian aja apa? Pertama, tadi kelompok Thomas, kelompok Sri, dan juga Ari. Hanya kalau misalkan kita berbicara peluang usaha, hanya nanti Bapak ingin mendengar menurut kalian ketika melihat yang dikemukakan oleh 3 ahli, yaitu Thomas, Sri, dan juga Ari. Jadi kan kalau menurut Thomas itu kreatif, contohnya. Menurut Sri itu semangat, dan menurut Ari ada peluang yang menunjukkan. Boleh, silakan. Setting, Pak.
Semuanya sudah siap? Dua orang menurut kelompok Thomas. Silakan berdiri. Berdiri Thomas. Dua. Ya, oke semuanya harap-harap dan dengarkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dana Febriati bersama teman saya Budi Purwanto. ingin menjelaskan pendapat ahli dari Thomas Wiesenberg. Mengambil dua kata dari pendapat Thomas, yaitu kreativitas dan inovasi. Penjelasannya akan dijelaskan oleh Thomas. Untuk menemukan peluang usaha di sekitar, penting untuk melakukan observasi dan analisis terhadap lingkungan sekitar, kebutuhan masyarakat, serta tren yang sedang berkembang sekarang. Mungkin sekian penjelasan dari kami. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya dari kelompok Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sri Ayu Ramadhani akan menjelaskan dua kata bermakna dari peluang usaha. Nama saya Rian Masela dan teman saya Nurpia. Dari Sri Ayu sendiri ada dua kata bermakna, yaitu kesempatan. Kesempatan ini bermakna sebagai peluang kita untuk memajukan sebuah usaha bisnis dengan memanfaatkan keadaan yang sedang terjadi. Seperti di daerah kita yang didominasi dengan peternakan, maka dari itu kita dapat berkesempatan dan memiliki peluang untuk membuat produk dari hasil peternakan. Contohnya seperti kata yang selanjutnya ada keturunan. Keturunan ini bermakna sebagai hasil dari pengembangan kesempatan dari penghasilan yang kita peroleh dari usaha yang kita manfaatkan. Maka yang kesempatan itu kita lakukan misal dengan tren yang sekarang misalnya kemarin bulu ketan, terus tren dimsum yang digoreng, kita bisa memanfaatkan tren-tren itu menjadi sebuah peluang usaha sehingga kita akan mendapatkan keuntungan. Ya, dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menyebutkan dua kata yang bermakna dari Adi Pranata. Oke, yang pertama bakal dikasih sama Olga. Di sini ada satunya keuntungan dari ternyata di sini
Oh ini keuntungan baik itu maupun organisasi melalui penciptaan nilai tambahan dari ide bisnis atau pemecahan masalah di luar lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu kondisi ruang usaha juga harus ada kondisi yang memungkinkan untuk individu atau organisasi untuk memanfaatkan situasi untuk menghasilkan keuntungan. Begitu saja dari saya. Semuanya. Oke, kita sudah mendengarkan dari dua kata bermakna dari tiga sumber ahli ya, tentang peluang usaha. Dan peluang usaha itu kalau disimpulkan ya, menjadi sebuah benang merah ya, itu kesempatan yang ada dan bisa dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan baik bagi individu maupun organisasi melalui penciptaan nilai tambah dari ide atau pemecahan masalah lingkungan sekitar. Jadi sebelum memulai melihat peluang usaha itu, kita itu kan harus memiliki ide dulu terlebih dahulu, dan ide itu muncul ketika kita melihat kondisi lingkungan yang kita lalui. Oke, paham ya? Supaya tidak tegang dan tidak pusing dan stres ya. Karena sudah disampaikan, kita akan melakukan ice breaking. Tadi sebelum ice breaking, Bapak minta tolong untuk dirapikan dulu mejanya. Sudah siap semuanya? Saudara Aceh, Bapak boleh minta tolong? boleh Pak. Berdiri. Tangannya sudah berapa banyak? Depan.
menyampaikan materi, Bapak meminta 2 orang ya, untuk menyampaikan kesan dan pesan tentang pelajaran proyek kreatif kewirausahaan, khususnya materi tentang kewirausahaan. Di sini atau di depan? Di depan. Terima kasih Bapak sudah memberikan kesempatan saya untuk maju ke depan untuk menyampaikan refleksi pembelajaran hari ini. Izinkan saya untuk menjelaskan, memberikan refleksi saya gitu. Untuk pembelajaran hari ini terima kasih Bapak karena pelajaran itu cukup menyenangkan. Pertama ada meditasi dulu ya, lalu mindfulness, ya relaksasi ya Pak. Terus yang kedua ada ice breaking-nya juga, itu cukup seru lah gitu, nggak terlalu kaku gitu. Juga saya mendapatkan pembelajaran baru tentang materi peluang usaha. Seperti itu. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sebelumnya terima kasih. Yang depan. Atas pembelajaran hari ini yang benar-benar seru dan terlalu tegang, terlalu serius, tapi tetap masuk pembelajarannya. Tadi juga ada refleksi dulu, terus ada games-gamesnya. Jadi kita terlalu tegang. Terima kasih, pembelajarannya sangat menyenangkan dan seru. Boleh? Tepuk tangan. Ya, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Bapak minta maaf jika ada salah kata atau cara Bapak mengajar tidak sampai gitu ya, tidak berkenan di hati atau ada bahasa-bahasa yang kurang inilah. Bapak mohon maaf sebelumnya. Dan sebelum kita tutup, Bapak sekali lagi ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian ya, kepada antusiasnya dan ya Bapak merasa nyaman gitu ya mengajar di kelas 12 akuntansi Pak. Ya, maka dari itu sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, baiknya kita tutup kembali dengan doa. Silakan. Siap berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan